Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen, penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Rika Novia, mahasiswa PPG Pendidikan Agama Islam Batch 2 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Syekh M. Jamil Jambek Bukit Tinggi dengan NIM 2112500922. Pada hari ini, tanggal 9 Oktober tahun 2025, saya melaksanakan uji kinerja di SMP 15 Kota Timur, kelas 7 dengan materi hakikat sholat. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, berarti kita semangat ya untuk belajar hari ini. Oke, sebelum masuk belajar, perhatikan sampah dulu ya. Di mana ada sampah enggak? Perhatikan dulu kebersihan kita. Terakhirnya sudah bersih? Sudah. Sebelum belajar, kita berdoa dulu. Kedua, siapkan. Siap, gerak. Hormat, gerak. Tiga, gerak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan sekarang kita ambil absen. Hadir semuanya? Hadir, Bu. Iya, tidak ada yang absen hari ini? Tidak. Alhamdulillah. Jadi kita pertahankan ya, semuanya tetap hadir. Ya. Kemudian kita sebagai bangsa Indonesia, ya kita pertama dulu menyanyikan lagu nasional. Ya, diharapkan siswa ibu berdiri. Indonesia tanah airku, tanah darahku. Di sanalah aku berdiri dan mengandung ibuku. Indonesia kebangsaan. Oke, silakan duduk semuanya. Nah, siap untuk belajar anak-anak semuanya? Siap. Oke, buat diary briefing itu untuk kesiapan belajar kita ya. Tepuk 1, Yes. tepuk 2, Oke. tepuk 3, Semangat. tepuk 4, Konsentrasi. tepuk 5. Siap belajar. Oke, jadi anak-anak sudah siap semuanya untuk belajar pada hari ini? Siap. Oke, jadi sebelum kita masuk materi, jadi ibu bertanya dulu ya. Kemarin kita masuk materi apa? Asmaul Husna. Apa itu Asmaul Husna? Nama-nama Allah. Nama-nama Allah yang baik. Iya. Siapa yang tahu apa saja itu Asmaul Husna yang kita pelajari kemarin itu? Ayo, siapa? Apa? Desi? Al-Amin, Ya. Al-Malim, Al-Fadil, dan Al-Samir. Iya, ada 4 Asmaul Husna. Ada Al-Basir, ada Al-Khabir, ada As-Sami', ada Al-Alim. Dan dia punya arti masing-masing. Al-Basir apa artinya? Maksudnya? Maha melihat. Allah itu maha melihat. Yang kedua, As-Sami'.
tujuan pembelajaran. Ya, tujuan pembelajaran kita tentang hakikat sholat, yaitu yang pertama, peserta didik dapat memahami pengertian serta dalil perintah sholat. Ya, berarti di dalam tujuan pembelajaran ini kita membahas tentang pengertian, ya, kita membahas tentang dalil yang diperintahkan oleh Allah. Yang kedua, peserta didik dapat memahami ketentuan pelaksanaan sholat. Di sini kita ada namanya ketentuannya. Yang pertama syarat sah, ya kan? Yang kedua ada syarat wajib. Yang ketiganya ada rukun sholat. Ini kita sebuah video, ya, ibu tayangkan ada video yaitu mengenai sholat. Jadi anak-anak semuanya ibu harapkan tenang, perhatikan video itu, ya, nanti kita menyimpulkan apa yang dijelaskan di sana, ya. Jadi anak-anak tenang dulu, perhatikan. Assalamualaikum. Yuk jadi bagian dari kebaikan yang mendukung Musa Official Store. Jangan lupa di follow ya teman. Assalamualaikum. Udah bangun Henara untuk salat. Yang bangunin kan tadi Kak Musa. Oke. Dari video tadi, apa yang Ananda perhatikan di dalam video tadi? Tentang si Musa dengan Rara tadi. Apa? Apa yang terjadi dalam video tadi? Sholat. Ya, kita lihat ada pertanyaan ibu, itu pertanyaan pemandu. Yang pertama, di awal video ada tulisan salah satu itu wajib. Apa maksudnya wajib dalam Islam? Ya, siapa yang bisa menjawab? Wajib dalam Islam itu apa? Coba ada. Jika dikerjakan berpahala, jika ditinggalkan berdosa. Iya, jika dikerjakan berpahala, jika ditinggalkan berdosa. Ini terasa sulit, terutama pada waktu subuh. Siapa bisa menjawab? Dia sebagai Rara. Apa jawabannya Putri Nabila? Karena mata ngantuk. Iya, siapa yang menggoda itu mata ngantuk itu? Sama iblis, setan iblis. Ya, dia menggoda kita supaya kita tidak sholat subuh. Iya. Yang ketiganya, apakah Rara dan Musa sudah wajib salat? Mengapa Umar tetap menyuruh mereka? Umarnya ini siapa? Iya. Apakah si Rara dan Musa sudah wajib salat? Belum. Kenapa? Karena belum balik. Iya, karena si Musa dan si Rara belum Balik. Balik itu apa? Berakal. Hah? Balik sudah berakal. Mengapa Umar tetap menyuruh mereka untuk membiasakan dirinya supaya terlatih untuk sholat, supaya tidak berat untuk meninggalkan sholat. Sudah mengerti itu? Sudah. Kemudian apa itu sholat? Ya, di sini materi kita, ya, tentang sholat. Apa itu sholat? Sholat itu ada pengertiannya, ada dua. Yang pertama pengertiannya menurut bahasa dan menurut istilah. Yang pertama menurut bahasa, sholat itu artinya adalah doa. Yang kedua istilah, rangkaian ucapan dan gerakan tertentu yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam, dilakukan sesuai syarat dan rukun yang telah ditetapkan. Jadi kalau kita salat berarti mulainya dari takbir dan diakhiri dengan salam. Ya, termasuklah rukun salat kita bacakan di dalamnya. Ya kan? Lanjut. Ya, tentang salat, masih tentang salat tadi, yaitu ada dalil
ya tentang perintah landasan hukum ya. Jadi ada dalilnya dalam surat An-Nisa ayat 100. Ya. Coba siapa yang bisa membacakan surat An-Nisa ayat 103 ini? Satu orang, siapa yang bisa bacakannya? Nampak kan? Iya, coba baca. Hadap ke depan. Ya, bacakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'idza qadaytum as-salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum fa'idza atma'nantum fa'aqimus shalah inna salata kanat 'ala al-mu'minina kitaban. Itu tadi ya, masih masuk dalam ketentuan salat. Salat ada 4. Yang pertama, suci dari hadas dan najis. Hadas sudah tahu mana semuanya? Apa itu hadas dan najis? Kotoran yang hinggap di tempat atau badan kita akan terjadi menghalang suatu kita untuk beribadah dalam keadaan kotor kita. Ya. Sah salatnya tidak ada karena dia dalam keadaan tidak suci. Yang kedua, menutup aurat. Apa itu menutup aurat itu? Ya? Apa yang kita tutup? Syarat sah salat tadi menutup aurat. Kalau perempuan di mana auratnya? Seluruhnya. Ya, mulai dari niat. Apa itu niat? Misalnya kita melaksanakan salat zuhur. Apa niatnya? Salih fardhu zuhri arba'an raka'atin ada adalah ta'ala. Kita baca niat dulu. Ya. Yang kedua, berdiri jika mampu. Ya, berarti kita boleh berdiri jika mampu. Kalau kita tidak mampu bagaimana? Boleh duduk. Kalau tidak mampu lagi duduk. Baring. Lanjut, takbiratul ihram itu termasuk rukun salat. Lanjut, membaca surat Al-Fatihah. Sudah tahu surat Al-Fatihah? Ya. Kemudian setelah baca surat Al-Fatihah kan ada lanjutannya. Kita kembali ada ruku. Iya. Bagaimana kita dalam keadaan ruku? Ya. Apa yang kita baca kalau kita ruku? Berapa kali? Yang ke selanjutnya, lihat ini pada iktidal. Apa itu iktidal? Setelah ruku kita bangkit dari ruku, apa kita ucapkan? Sami Allahu liman hamidah. Apa yang kita baca? Iya. Lanjut, baru kita sujud. Setelah sujud, duduk di antara dua sujud. Ya. Kemudian duduk tasyahud akhir. Ya. Kemudian membaca salawat akhir. Selanjutnya membaca salawat Nabi. Kemudian contohnya boleh dibuka. Ya. Baca sama kelompok. Ya. Buat nama kelompoknya dulu ya.
Kerjasama kita. Nah. Selesai? Ya. Oke, kita tampil lagi. Kita tampil dari kelompok 1 dulu ya. Ya. Kita tampil dari kelompok 1 kepada kelompok 1. Silakan presentasikan ke depan. Satu kelompok. Ya, maju ke depan. Ya, berdiri di depan. Oke, berdiri di depan. Ya. Salamnya dulu, kita presentasikan siapa yang akan presentasikan videonya. Ke sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. yang disusun oleh 1 Nugi Mahendra, 2 Muhammad Nurulhuda, 3 Diana Amanda, 4 Zefira Aprila, 5 Zubeda Bila. Presentasikan. Nampakkan. Nah. Yang pertama adalah 1 pengertian salat menurut bahasa. Salat secara bahasa. Nah, tuh nafas ini. Salat secara bahasa berarti doa. 2 pengertian salat menurut istilah. Salat secara istilah. Salat secara istilah berarti rangkaian ucapan dan gerakan tertentu yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam, dilakukan sesuai syarat dan rukun yang telah ditetapkan. Dalil yang menjelaskan tentang salat. Surat An-Nisa ayat 103. 4. Syarat wajib salat. Beragama Islam balik dan berakal, suci dari hadis dan dari hadis, menghadap kiblat. 5. Syarat sah salat, niat, takbir, membaca Al-Quran, untuk sholat. Pertanyaannya apa? Dalam syarat wajib salat, jelaskan mengapa sholat tidak wajib bagi adik. Kasus adik belum balik sholat tanpa niat dan al-fatihah. Karena adik belum balik, ia belum diwajibkan, namun jika ia sholat, ia tetap mendapatkan pahala. Dan ini sebagai latihan untuk melatih dirinya sholat. Di dalam ketentuan syarat wajib itu adalah penentu seorang yang berkenan dengan ketentuan sholat. Ada pertanyaan kepada kelompok 1? Ya, ada. Hamid. Saya dari kelompok 2 ingin bertanya kepada kelompok 1. Ya. Apa hukum sholat bagi umat Islam? Ya, apa hukum sholat bagi umat Islam? Silakan dijawab langsung oleh kelompok 1. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Hukum salat bagi umat Islam adalah wajib. Ya. Yang disebut dengan wajib adalah jika dilaksanakan mendapatkan pahala dan jika ditinggalkan akan mendapatkan dosa. Ada pertanyaan lagi? Ada. Berarti apa hukumnya melaksanakan salat? Itu hukumnya adalah wajib. Ya. Ada pertanyaan ke kelompok 1? Sudah cukup? Sudah? Oke, kita kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Afifah dari Jaya Abdul Al-Malik Hamid Saputra dengan materi hakikat sholat. Yang pertama, pengertian sholat. Ya, perhatikan. Menurut istilah, sholat berarti rangkaian ucapan dan gerakan tertentu yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Dilakukan sesuai syarat dan rukun yang telah ditetapkan. Secara bahasa, sholat berarti doa. Dalil sholat adalah terdapat dalam Quran Surah An-Nisa ayat 103 yang berarti selanjutnya apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah ketika kamu berdiri, pada waktu duduk, dan ketika berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka laksanakan sholat itu sebagaimana biasanya. Sungguh sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang beriman. Ketentuan sholat. Yang pertama, syarat wajib sholat, yaitu beragama Islam, balik, dan berakal. Selanjutnya, syarat sah sholat, yaitu menutup aurat, suci dari hadas dan najis, menghadap kiblat. Selanjutnya, rukun sholat, yaitu niat, membaca al-fatihah, dan tertib. Terakhir ada kasus yang mana di kasus ini Adi merupakan anak yang belum balik dan sholat tanpa niat dan al-fatihah serta bernajis. Pertanyaan untuk kami adalah jelaskan konsekuensi jika syarat sah tidak dipenuhi Adi. Jawaban: jika dikaitkan dengan syarat sah sholat, Adi tidak sah karena bersih dari kotoran karena Adi dalam keadaan najis. Dalam syarat sah sholat itu kita harus bersih dari kotoran, hadas dan najis. Sebagaimana syarat sah sholat yaitu suci dari hadas dan najis. Baiklah, bagi kelompok lain silakan bertanya kepada kelompok kami. Ada pertanyaan kepada kelompok 2. Kelompok 2. Ada pertanyaan yaitu tentang syarat sah salat. Ya, tadi Nabila. Apa yang dimaksud dengan menutup aurat dalam sholat? Iya. Menutup aurat dalam sholat juga disesuaikan dengan seperti menutup aurat dalam syariat Islam, seperti daripada laki-laki dari pusar hingga lutut, lalu perempuan semua bagian tubuh kecuali muka dan dada. Oke, ada lagi yang bertanya kepada kelompok 2? Sudah cukup? Iya. Jadi tentang syarat sah salat yaitu termasuk tentang menutup aurat. Iya, jadi kita kalau salat kita tutup aurat kita semuanya ya. Kan ada ketentuan, laki-laki pusat ke bawah lutut, kalau perempuan semuanya kecuali muka dan telapak tangan. Itu mengenainya. Salat sehari tadi apa? Tidak sah. Kenapa? Karena bernajis. Oke, kita tutup kepada kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut kepada kelompok 3. Kelompok 3. Lanjut. Lanjut kepada kelompok berikutnya aja. Boleh? Tapi coba ikut. Ambil aja. Ambil aja. Bawahnya kertasnya dibacakan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 4 akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang hakikat sholat. Satu, pengertian salat menurut bahasa. Salat secara bahasa berarti doa. 2. Pengertian salat menurut istilah Islam. Salat secara istilah berarti rangkaian ucapan dan gerakan tertentu yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Dilakukan sesuai syarat dan rukun yang telah diterapkan. 3.
Dalil yang menjelaskan tentang salat yaitu Quran surat An-Nisa ayat 103 yang berartikan selanjutnya apabila kamu telah menyelesaikan salatmu, ingatlah Allah ketika kamu berdiri pada waktu duduk dan ketika berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka laksanakanlah salat itu sebagaimana biasanya. Sesungguhnya salat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. 4. Syarat wajib salat. 1. Beragama Islam. 2. Balik dan berakal. 5. Syarat sah wajib salat. Suci dari hadis, hadas, dan hadis. Menutup aurat, menghadap kiblat. 6. Rukun salat. 1. Niat. 2. Membaca Al-Fatihah. 3. Tertib. Kasus adi atau masalah. Kasus adi belum balik salat tanpa niat dan Al-Fatihah. Jawaban: salatnya tidak sah karena meninggalkan rukun salat. Kelompok 4. Pengertian dan dalil. Jelaskan definisi dan dalil salat dan menjelaskan konsekuensi jika salat ditinggalkan. Jawaban: definisi salat yang menuntut bahasa artinya doa. Menurut istilah, rangkaian ucapan dan gerakan tertentu diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Dalil yang menjelaskan dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 103. Konsekuensinya berbeda tergantung kondisi dan niat. Orang yang meninggalkan salat akan berdosa. Orang yang meninggalkan salat karena mengingkari yaitu kafir. Dari kelompok lain ada pertanyaan. Saya dari kelompok B yang bertanya, apa yang dijelaskan dalil dalam surat Quran An-Nisa ayat 103? Iya. Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari Desi kelompok 3. Konsekuensinya berbeda tergantung kondisi dan niat. Di antara lainnya, orang yang meninggalkan salat akan berdosa. 2. Orang yang meninggalkan salat karena mengingkari yaitu kafir. Jadi yang ditanyanya adalah apa hasil dari dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 103. Jadi kita disuruh untuk wajib untuk melaksanakan sholat. Oke, kita tutup. Baiklah, hanya itu yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya evaluasi, ya. Jadi checklist sebentar, kemudian dikumpul, ya. Jawabnya masing-masing tulis nama saja. Tangannya kasih selamat kita. Kalau sudah siap, siap dan bawakan sekali tugas kelompoknya. Sama dikumpul kedua-duanya ya, KPD 1, kemudian tugas kelompoknya 1. Gulung aja lah, gulung. Ya, itu lah gulung. Kita kelompoknya digulung.
Sudah semuanya? Dikumpulkan ini? Sudah? Dari lembaran ini, ya, bisa kita simpulkan pertanyaan yang kita tadi itu dengan kaitan materi kita? Bisa kan? Bisa. Apa yang pertama kita bisa simpulkan? Siapa yang bisa simpulkan dari ini yang kita kerjakan tadi? Apa? Ayo, boleh tunjuk tangan. Apa yang kita simpulkan dari materi yang kita tadi dan kita sudah menjawabnya di sini, ya, sebagai solusi kita? Apa? Simpulkan dari itu yang materi kita tadi. Ya. Ada? Apa ada? Bacakan aja. Apa yang ingat dengan apa itu? Simpulkan. Ya. Setelah adalah kewajiban bagi umat Islam. Salat. Ya, bisa ke depan, Isra. Ke depan Isra, berdiri, sampaikan. Iya, kita kan ke depan. Nah, dengar ya yang lain. Tadi kesimpulan dari Isra sama dari kita tadi. Kesimpulan surat An-Nisa ayat 103. Salat adalah kewajiban bagi umat Islam. Jelaskan. Sudah? Ada lagi tambahannya? Berarti di dalam surah An-Nisa dijelaskan kewajiban untuk umat Islam. Iya. Ya, kasih tepuk tangan buat Islam. Lanjut apa lagi? Dadah, bisa? Pasti. Ya, pengertian. Bisa menjelaskannya? Iya, boleh pengertian dalil yang pengertian dari sholat tadi. Saya simpulkan aja. Sholat secara bahasa berarti doa, dan sholat secara istilah berarti kegiatan beribadah yang diawali dengan takbir dan diakhiri oleh salat. Sholat memiliki rukun, yaitu ada 13 rukun. Lalu sholat itu memiliki syarat sah, yaitu suci dari hadas dan najis, menghadap kiblat, menutup aurat. Lalu sholat itu memiliki syarat wajib, yaitu beragama Islam, balik berakal. Ya, oke. Kasih tepuk tangan pada Anda. Oke. Jadi dari materi kita tadi, mulai dari pengertian, dalil, syarat wajib, ya, ketentuan salat tadi, Ibu menyimpulkannya lagi, ya. Simpulkan, yaitu salat bukan hanya kewajiban saja, tapi juga kita komunikasi kepada Allah. Ya, kita memahami rukun salat. Apa itu rukun salat yang tadi itu? Ada 13. Mulai dari niat sampai tertib. Kita sudah ingat itu 13, ya kan? Kemudian, apa itu syarat wajib untuk salat? Ya, yang pertama adalah iya, kita itu beragama Islam. Ya, apa lagi? Bukan balik dan berakal. Kemudian ada syarat sah, ya. Syarat sahnya apa? Suci Ya. dari hadas. Ya, suci dari las dan najis. Ya, kemudian kita simpulkan bahwa salat dalam rukun salat itu kita lakukan dengan tertib. Ketika kita salat, berarti kita diminta untuk melaksanakan salat dengan khusyuk. Tahu dengan khusyuk itu? Iya. Berarti kita benar-benar menghadap kepada Allah, ya, tempat kita ingat kepada Allah dalam keadaan sholat khusyuk. Kalau kita tidak khusyuk, pasti salat kita apa namanya? Nggak ada fokus. Tahu fokus?
Berarti kalau kita menghadap kepada Allah, berarti kita khusyuk. Kemudian apa lagi? Akan memberikan dampak positif ya pada kita dengan akhlak kita. Kalau kita rajin sholat, bagaimana kita? Hah? Apa yang terjadi dengan kita kalau kita rajin sholat? Manakala? Hah? Kalau kita rajin sholat, apa akhlak kita yang keluar? Baik. Yaitu ada akhlakul karimah. Ya, akhlak yang baik. Ya. Kemudian dengan sholat, dan sholat itu ada manfaatnya untuk kita. Ya, apa manfaatnya tadi? Untuk menenangkan jiwa kita, Mendekatkan diri kepada Allah. Ya, menjauhkan daripada menjauhkan dari kehidupan. keji dan munkar. Ya, kemudian jadi sudah kita simpulkan tadi materi yang kita pelajari tentang hakikat sholat tadi, dan ibu ada memberi tugas ya di rumah, yaitu tugas di rumahnya kalian Ananda membuat ringkasan materi. Ya, paham ringkasan materi? Nah, jadi Anda kerjakan di rumah ringkasan materi yang kita pelajari tadi, buat berupa peta konsep, ya, berupa berita konsep. Konsepnya kita tulis di kertas APS saja, ya. Kemudian untuk selanjutnya minggu depan kita akan masuk lagi, kalau salat sudah selesai, kita masuk tentang materinya yaitu zikir, ya. Berarti materi kita masuk lagi untuk minggu depan itu zikir. Berarti salat sudah, berarti zikir lagi, ya. Kemudian kita tutup dengan baca doa dulu, ya. Kita tutup, ya. Siapkan untuk ketua. Siap, gerak. Hormat, gerak. Tegap, gerak. Bersyukur, mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.